Untuk bahan-bahannya aku pakai yang ekonomis aja ya teman-teman. Pertama ini aku masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 170 gram gula pasir manisnya sesuai selera, setengah sendok teh garam halus, 1 butir telur. Nah untuk telur ini bisa diperhatikan ya teman-teman, pakai telur yang masih baru dan gunakan juga yang suhu ruang biar aromanya tidak amis. Ini aku tambahin dengan vanili kurang lebih setengah sendok teh. Untuk vanili bisa diganti pakai vanili yang bubuk ya kalau nggak ada yang cair. Kemudian tambahkan 150 ml santan. Untuk santan bisa diganti susu atau air putih biasa ya. Dan untuk pengembangnya di sini aku menggunakan 1 sendok teh SP. Untuk SP juga bisa teman-teman ganti pakai Ovalet atau TBM. Nah ini semua bahannya udah masuk, kemudian tinggal kita mixer aja. Untuk memixernya pertama gunakan kecepatan paling rendah dulu sampai semuanya kecampur rata ya. Nah diaduk pakai kecepatan paling rendah dulu sampai kecampur. Kalau udah kecampur tinggal dinaikkan ke kecepatan mixer paling maksimal. Biasanya aku memixernya kurang lebih tuh 10 menitan ya. Sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing. Jika adonannya sudah kaku, kental dan berjejal itu udah cukup. Kelihatan nanti kalau adonannya udah berjejal itu akan kelihatan lebih licin ya. Nah ini setelah aku mixer kurang lebih 10 menit ini udah cukup, adonannya sudah kental dan berjejak. Habis itu langsung aja nih matikan mixernya. Tinggal diaduk kembali ya menggunakan spatula. Nah ini untuk adonannya sudah lembut kayak gini, kelihatan licin ya. Ini udah cukup, udah pas. Kemudian untuk adonan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian lebih banyak dan yang satu bagiannya lagi kita bagi menjadi 2 bagian lagi ya. Nah untuk yang bagian banyaknya ini aku kasih dengan pewarna makanan warna merah. Untuk yang bagian kecilnya satu warna ini aku kasih warna hijau, yang satu wadahnya lagi biarkan warna putih. Nah diaduk hingga warnanya kecampur rata. Nah ini udah rata. Sebetulnya bikin bolu kukus itu tuh mudah, simple banget dan anti gagal walaupun tanpa menggunakan sprit ya. Aku kalau bikin itu jarang banget, bahkan tidak pernah memakai sprit. Aku pakai yang simple aja. Nah untuk yang adonan warna merah ini aku kasih 1 sendok teh biji-bijian hitam. Ini nanti untuk biji semangkanya. Diaduk sampai kecampur. Kalau udah masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga dan siapkan cetakan bolunya nih. Aku pakai yang ukuran besar. Ini dituang hingga 1/3 cetakan. Nah di tahap ini lakukan hal yang sama, tuang adonan merahnya hingga selesai. Habis itu di atasnya tinggal ditimpa pakai adonan yang warna putih. Nah ini pelan-pelan aja untuk ngasih adonan yang warna putih sampai ketutup ya. Untuk adonan yang sebelumnya yang warna merah. Oke bisa ya teman-teman, kayak gini mudah banget. Silahkan dikasih adonan warna putihnya sampai semuanya selesai. Dan yang terakhir tuh kita timpa adonan yang warna hijaunya ya. Untuk nuangnya sama nih, harus hati-hati supaya adonannya tidak mudah kecampur. Buat teman-teman yang masih sering gagal bikin bolu kukus, silahkan bisa dicoba ya. Ikuti cara pembuatannya. Ini sebetulnya simple banget kok teman-teman, nggak ada trik atau cara khusus untuk bikin bolu kukus yang mekar. Oke, kalau udah selesai tinggal dikukus aja. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan. Untuk kukusannya udah panas. Ini langsung aja kita masukkan adonannya. Jangan lupa diberi jarak ya, karena nanti akan mekar. Untuk mengukus gunakan api sedang. Dikukus selama 15 menit hingga bolu kukus mekarnya matang. Dan setelah 15 menit matikan aja api kompornya, buka tutupnya, dan ini hasilnya teman-teman. Bolu kukusnya mekar banget ya. Kalau kelihatan mekar seperti ini, dalamnya tuh udah pasti empuk. Nah untuk bahan cairnya, untuk larutan adonannya itu teman-teman bisa pakai susu atau pakai air putih ya. Tapi kalau aku lebih suka pakai santan karena rasanya lebih gurih. Nah kalau udah nggak terlalu panas, tinggal kita keluarkan aja dari cetakannya. Hasilnya tuh gede banget kayak gini ya teman-teman, mekarnya gede. Ini untuk satu resep jadinya kurang lebih
9 sampai 10 bolu karena menggunakan cetakan yang lebih besar. Kalau mau bikin lebih banyak, teman-teman bisa bikin 2 sampai 3 kali resep ya. Tapi kalau untuk sekedar camilan di rumah, 1 resep aja udah cukup. Dan langsung aja kita lihat ya, kita lihat hasil dalamnya. Dan ini empuk banget teman-teman. Untuk bagian paling bawahnya juga nggak bantet. Pertama-tama di sini aku siapkan 1 butir telur ukuran sedang. Untuk telur pakai yang suhu ruang ya. Usahakan gunakan telur yang masih baru supaya hasil balunya bagus. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan juga vanila secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh. Setengah sendok teh garam halus. 170 gram gula pasir, manisnya sesuai selera. Kalau suka manis bisa ditambah lagi. Tambahkan juga bahan cair, ini aku pakai santan, 1 bungkus santan kara instan yang aku tambahin air. Jadi total cairannya 150 ml. Yang terakhir aku tambahkan SP. Ini SP bisa diganti menggunakan Ovalet atau TBM ya. Habis itu ini akan aku mixer. Pertama aku gunakan kecepatan paling rendah dulu hingga semuanya kecampur rata. Untuk adonannya ini di mixer kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya mengembang, kaku dan berjejak ya. Sesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah ini sambil kita putar aja wadahnya seperti ini biar bisa ke mixer secara merata. Oke, ditunggu aja ya teman-teman, kurang lebih selama 10 menit sampai adonannya mengembang. Nah ini setelah 10 menit untuk adonannya sudah mengembang ya, kaku dan berjejak seperti ini. Ini tadi untuk memixernya gunakan kecepatan paling tinggi ya, paling maksimal. Oke, matikan aja mixernya. Kemudian ini akan aku aduk kembali, dirapikan bagian pinggirnya menggunakan spatula. Untuk tekstur adonannya sampai lembut seperti ini ya teman-teman. Dia kental, lembut, gak ada gerindilannya juga. Habis itu aku akan bagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang warna kuning nanti yang lebih banyak ya, jadi bisa dibagi menjadi 2 bagian dulu, nanti yang 1 bagian disisihkan, untuk yang 1 bagian kita bagi menjadi 2 seperti ini. Nah untuk 1 bagian kecil aku kasih warna makanan warna hijau, dan yang adonan banyaknya ini aku kasih warna kuning. Diaduk hingga warnanya kecampur rata. Kalau misalnya kurang cerah tinggal ditambahin pewarna makanannya lagi. Untuk yang warna kuning udah kecampur rata, sekarang ke warna hijaunya. Diaduk hingga warnanya kecampur rata. Nah ini udah kayak gini ya. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga biar nanti nuangnya lebih gampang. Oh ya teman-teman, untuk adonan yang warna kuningnya ini akan aku kasih secukupnya biji wijen, kurang lebih 1 sendok teh. Ini sebagai biji semangkanya ya. Diaduk sampai kecampur merata ke bawah seperti ini. Kalau udah tinggal dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Dan sekarang aku siapkan cetakan bolunya. Ini aku gunakan yang ukuran besar ya. Tuang aja adonannya sepertiga cup kayak gini untuk yang warna kuning. Nah di tahap ini lakukan hal yang sama ya. Tuang adonan yang warna kuningnya hingga semua cupnya keisi. Nah ini untuk adonan yang warna kuningnya udah selesai aku tuang semua. Kemudian ditimpa lagi dengan adonan yang berikutnya. Ini adonan yang warna putih yang tanpa warna. Ini dituang secara memutar sampai menutupi adonan yang sebelumnya ya. Nah supaya adonannya tidak keluar banyak, untuk yang warna putihnya itu plastik segitiganya dilubangin, jangan terlalu lebar ya, jadi sedikit aja. Oke langsung aja nih kita kasih adonan warna putihnya seperti ini ya, sampai menutupi adonan yang sebelumnya hingga selesai. Adonan putih sudah selesai dituang. Yang terakhir adonan warna hijau. Ini kita tuang sampai menutupi adonan yang sebelumnya yang warna putih ya. Untuk cara menuangnya sama, sambil terus diputar kayak gini tuh. Mudah ya teman-teman, kalian pasti bisa. Nah ini bolu kukus ini bisa untuk ide jualan loh, bisa juga untuk isian snack box. Oh ya, buat teman-teman yang masih gagal bikin bolu kukus seperti ini, itu kuncinya kalau mixer itu harus maksimal ya.
Minimal itu ngemixernya selama 10 menitan sampai adonannya kaku, kental, dan berjejak. Udah sebetulnya simple aja sih. Oke, kalau udah selesai kemudian ini dikukus karena sebelumnya aku udah panasan kukusan. Untuk kukusannya udah panas. Nah, buat teman-teman yang pakai panci datar, untuk kukusannya dialasi menggunakan kain bersih ya tutupnya, supaya airnya tidak menetes saat bolu dikukus. Dikukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 15 menit hingga bolunya matang. Nah, ini dia setelah 15 menit langsung aja kita buka tutup pancinya. Dan Masya Allah hasilnya tuh mekar ya. Ini tanpa soda dan cuma pakai 1 telur aja, hasilnya tuh empuk, mekarnya sempurna. Kalian wajib banget coba ini. Ini gampang banget kok teman-teman. Oke, ini kita keluarkan semuanya ya dari dalam kukusan. Habis itu tinggal didinginkan. Kalau udah nggak terlalu panas, bisa langsung kita keluarkan dari dalam cetakannya. Hasilnya tuh empuk banget, nggak bantet sama sekali. Dan ini kalau mau dibuat lebih banyak, teman-teman bisa pakai cetakan yang lebih kecil lagi ya. Nah, sekarang ini aku mau cobain. Kita lihat hasil bolunya. Beneran dong, ini lembut banget, lembut hingga ke dalam, nggak bantet sama sekali ya bagian bawahnya. Nah, ini empuk banget. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep, ini nggak amis, santannya berasa gurih, manisnya juga pas. Nah, langsung aja ya, siapkan 1 butir telur ukuran sedang, pakai yang suhu ruang, jangan yang dari kulkas. 210 gram gula pasir, manisnya sesuai selera, kalau suka manis bisa ditambah lagi. Habis itu aku tambahin nih tepung terigu 250 gram, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam halus. Habis itu tambahkan juga 250 ml susu cair. Nah, untuk susunya bisa kalian ganti pakai santan ya, sesuai selera aja. Habis itu ini akan aku mixer selama kurang lebih 5 menit sampai semuanya kecampur rata. Nah, pertama aku mixer aja pakai kecepatan paling rendah, soalnya kalau pakai langsung kecepatan tinggi ini tepungnya bisa berhamburan keluar. Jadi aku gunakan kecepatan mixer rendah dulu sampai nanti adonannya ini benar-benar kecampur rata, tidak ada tepung yang masih berhamburan ya. Jadi mixer aja selama 5 menit. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit ya, untuk mixernya langsung aja nih aku matikan. Kemudian tinggal ditambahkan aja pengembangnya. Untuk pengembang aku pakai SP. Untuk SP bisa diganti pakai TBM atau ovalet. Habis itu di mixer lagi nih sampai adonannya kaku, kental, dan berjejak. Kurang lebih di mixer ini selama 10 menit menggunakan kecepatan paling tinggi. Ditunggu aja hingga 10 menit. Dan ini dia setelah adonan sudah aku mixer selama 10 menit. Untuk adonannya sudah kaku, kental, dan berjejak kayak gini ya. Nah, kalau bikin bolu kukus itu jangan sampai adonannya menggumpal atau kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini insya Allah kalau adonannya seperti ini, teksturnya lembut, bakalan mekar sempurna untuk bolu kukusnya. Karena kalau salah pengadukannya juga bisa nanti bolunya jadi bantet. Karena banyak teman-teman yang komen di videoku sebelumnya, katanya mereka bikin bolu kukus itu nggak mekar dan hasilnya bantet. Nah, coba kalian ikutin tipsnya ini aja ya, pakai resep aku ini, insya Allah bakalan berhasil. Habis itu ini untuk adonannya aku bagi jadi 2 bagian dengan sama rata. Kemudian untuk yang 1 bagiannya ini aku kasih perisa stroberi. Nah, pakai pewarna makanan aja juga boleh banget ya kalau nggak ada perisa. Nah, ini biar rasanya tuh lebih enak, ada rasa stroberinya gitu, jadi aku pakai perisa stroberi. Nah, ini udah cukup ya, kurang lebih seperti ini untuk warna merahnya. Habis itu masukkan aja ke dalam plastik segitiga adonannya ya, dan siapkan cetakan kayak gini. Nah, ini untuk cetakan kertas ini bisa juga untuk muffin ya biasanya ya, bisa dipakai juga untuk bolu kukus kayak gini biar tampilannya tuh lebih cantik. Oke, dikasih secukupnya aja. Pertama ini aku tuang adonan yang warna putihnya dulu. Kalau untuk ide jualan ini kelihatan udah mewah banget ya dengan pengemasannya yang cantik. Nanti hasil bolunya juga mekar. Nah, kemudian aku timpa lagi dengan warna merahnya. Untuk cara menuangnya tinggal diputar kayak gini, dituang sedikit-sedikit kayak gini ya, mudah banget.
Nah, biasanya kalau untuk ide jualan pakai cup kayak gini, aku jual dengan harga Rp3.000. Tapi kalau mau pakai cetakan bolu kukus yang biasa itu, yang biasa kita temui di penjual-penjual kue, itu nanti harganya bisa lebih murah lagi ya, karena ini pengemasannya menggunakan tempat yang premium. Oke, kalau udah dituang warna pink, kemudian ditimpa lagi menggunakan warna putih. Nah, sampai menutupi adonan sebelumnya ya, jangan sampai kelihatan. Nah, kayak gini. Ini harus pelan-pelan supaya nggak tumpah-tumpah keluar cetakannya. Di tahap ini lakukan hal yang sama, masukkan adonan putihnya kayak gini hingga mau penuh kayak gini ya, sampai batas tempatnya. Tuh kayak gini teman-teman. Habis itu di atasnya lagi tinggal aku kasih adonan yang warna pink, ini ditaruh di bagian tengah-tengahnya aja. Ini yang paling suka sama bolu-boluan kayak gini tuh, terutama tuh anak-anak, karena teksturnya empuk ya, lembut banget. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dikukus. Untuk satu resepnya jadi lumayan banyak. Sebelumnya aku udah panasan kukusan, ini untuk kukusannya udah panas ya. Langsung aja ini dikukus menggunakan api sedang cenderung ke besar supaya nanti hasil bolunya bisa mekar sempurna. Nah, ini tinggal dijejer-jejer aja seperti ini ya. Untuk lama mengukusnya ini aku menggunakan waktu 15 menit, ditunggu aja selama 15 menit. Setelah 15 menit ini dia hasilnya. Masya Allah, untuk bolu kukusnya tuh mekar banget ya, padahal tuh nggak tanpa soda teman-teman. Buat kalian yang masih gagal bikin bolu kukus mekar, coba deh, silahkan ikutin resep ini, insya Allah berhasil ya. Jangan patah semangat. Untuk yang belum berhasil, teruslah mencoba. Semoga resep selanjutnya, bikinan kalian yang selanjutnya itu akan berhasil ya. Oke, ini dia hasilnya, cakep banget ini. Untuk isian snack box juga bagus. Untuk tekstur bolunya juga sangat lembut, enak banget walaupun pakai 1 butir telur aja.